Halo, kali ini kita akan melanjutkan bab fungsi, grafik, dan limit. Bab grafik akan menggambar fungsi dalam bidang koordinat kartesius. Jadi akan ada beberapa macam fungsi yang akan kita gambarkan dalam bidang kartesius. Pertama yaitu fungsi konstan. Nah, dalam hal ini adalah setiap nilai x di daerah asal akan bernilai y yang sama. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ini sebagai fungsi konstan bisa kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Misal ini nilai x sama dengan 3 gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi linear. Nah, untuk menggambar fungsi linear itu ditentukan oleh suatu kemiringan atau biasa disebut dengan gradien ya, dan pergeseran atau translasi. Untuk umum biasa yang kita jumpai untuk fungsi linear ini adalah mx tambah c, di mana m ini merupakan gradien atau suatu kemiringan dari grafik. Kalau kita punya gambar mungkin bakal seperti ini atau ini gitu. Kita akan mencari kemiringan. Nah, selanjutnya untuk persamaan fungsi linear ini kita bisa mencari suatu persamaan garis di antara dua titik. Bagaimana? Ini rumus yang biasa kita jumpai dengan gradiennya adalah perbandingan antara selisih titik Y dengan selisih untuk di titik X. Nah, yang perlu kita ingat ada dua kondisi grafik untuk penggambaran dalam bidang ini. Itu saat gradien atau kemiringan yang bernilai sama itu dikatakan grafiknya sejajar, sedangkan saat grafiknya tegak lurus yaitu ketika perkalian antara dua gradien atau dua kemiringan yang bernilai -1. Nah, kalau untuk persamaan garis yang dilalui oleh satu titik dan gradien itu biasanya kita temui dengan bentuk persamaan y min 1 dikurang sama dengan gradien dikali x dikurang 1. Contoh untuk persamaan garis di antara dua titik, kita bisa mencari persamaan di antara titik 1,3 dan 1,1. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, berarti y dikurang, soalnya berarti ini y1 ya. Ini y1 berarti pasangannya adalah x1. 3 per y2 dikurang y1, ini y2. Ini y2 berarti -1 dikurang 3, 4 ya, sama dengan x dikurang 1 per x2 dikurang x1. Ini dikurang ini, -2. Nah, lalu disederhanakan, jadi ini berarti 2y dikurang 6 sama dengan -4x ditambah 4. Lalu 2y sama dengan -4x ditambah 10 ya. Oke, bisa kita sederhanakan lagi sehingga memperoleh satu garis y sama dengan -2x tambah 5. Nah, kalau kayak gini gimana cara menggambar di dalam grafik? Ya, bisa pertama tentukan titik. Kita masukkan misalkan nilai x sama dengan 0. Tuh, x sama dengan 0 berarti nilai y sama dengan 5 gitu kan. Terus saat y sama dengan 0, ini mengakibatkan nilai y yang sama dengan 5. Nah, kalau y sama dengan 0, y sama dengan 0 mengakibatkan -2x sama dengan -5 gitu kan. Ini kalau y sama dengan 0, ini ketika ini disubstitusi, nah, kita peroleh nilai x yang sama dengan 5 per 2, kira-kira di sini.
Jadi bisa kita gambar kira-kira garis grafik untuk persamaan Y sama dengan min 2x tambah 5. Seperti itu. Oke, bisalah saya. Selanjutnya, karena tadi fungsi linear ada dua karakteristik yang perlu dipahami, yaitu kemiringan dan translasi. Nah, translasi itu apa? Translasi itu nanti kita akan menggambar grafik, tapi bagaimana ketika ada fungsi yang digeserkan. Misal contoh ya, untuk fungsi-fungsi berikut. Nah, kita punya grafik Y sama dengan X kuadrat, fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini kalau digambarkan dalam bidang kartesius, X dan Y, kan kita punya ini ya, kan itu fungsi parabola. Ini dengan cara memasukkan titik-titik. Misalkan X sama dengan 0, ya 0, X1, Y1 gitu. Nah, ini artinya apa? X kuadrat min 1 artinya grafik A, kita misalkanlah grafik A digeser sejauh 1 satuan ke bawah. Karena kalau artinya minus berarti ini turun. Grafiknya turun sebesar 1 satuan. Tapi kalau kita gambar, ini nilainya min 1 ya. Nah, turun sebesar 1 satuan. Ini grafik yang B. Nah, bagaimana yang C? Yang C artinya naik sebesar 1 satuan. Jadi kalau kita gambar X di 1 satuan, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, X tambah 1 kuadrat. Artinya kalau untuk fungsi berikut sama seperti sebelumnya kan plus ya. Ini berarti bergeser ke kanan sebesar 1 satuan. Kalau kita memiliki fungsi X kuadrat dengan grafik normalnya seperti ini, tinggal kita geser sebesar 1 satuan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kayak gini berarti geser ke kiri ya, geser ke kiri berarti kita punya di sini minus 1 ya. Nah, kurang lebih oke, kurang lebih seperti itu. Terus nah, ini unik nih yang terakhir. Ini kira-kira apa? Ini bergeser ke kiri 1 satuan dan naik 1 satuan gitu ya. Jadi ini misalkan ini 1, ini bergeser ke kiri, min 1, naik 1, berarti di sini ya titiknya. Kira-kira nah seperti ini. Oke, paham? Kiri ini naik kiri, ini tadi turun ya, ini naik 1 satu, ini ke kanan dan ini bergeser ke kiri. Bisa? Mantap. Lanjut. Nah, lanjutnya kita untuk menggambar fungsi kuadrat. Sebenarnya tadi udah contoh fungsi kuadratnya, jadi itu hanya menjelaskan keterkaitan maksud dari translasi gitu. Nah, secara lebih rincinya untuk menggambar fungsi kuadrat itu ada 3
karakteristik yang harus kita ketahui. Pertama, sumbu simetri. Bagaimana mencarinya? Apa itu sumbu simetri? Dalam hal ini adalah titik X yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Dalam hal ini kalau kita memiliki bentuk fungsi kuadrat umum, gitu ya, bentuk umum seperti ini, maka kita bisa mencari nilai X simetri di min B per 2. Nah, terus karakteristik lain dari fungsi kuadrat adalah kita memiliki titik puncak. Nah, titik puncak seperti ini, atau yang ke bawah ini juga disebut puncak sih, di ke bawah gitu. Selanjutnya titik potong dari persamaan fungsi kuadratnya kita jadikan sama dengan nol. Misalkan ya, contoh berikutnya kita akan coba contoh sketsa grafik ya. Dimulai dari nomor 7. Ini sama halnya dengan contoh yang diberikan tadi. Fungsi X kuadrat, karena ini min 3 digeser turun 3 satuannya. Oke. Nah, kalau ini min 1, min 2, min 3, berarti kurang lebih sketsa grafiknya seperti ini. Ini di minus 3 ya. Ini sumbu X, sumbunya. Terus yang B gimana? Artinya ini geser ke kiri 3 satuan, lalu dinaikkan sebesar 2 satuan ke atas. Jadi kurang lebih kayak gimana? Yang B ke kiri 3 satuan, kita punya ini misalkan min 1, min 2, min 3 gitu ya. Terus naik 2 satuan, 1, 2. Nah, kira-kira di titik ini, titik bawahnya. Nah, sketsanya seperti ini. Terus yang C ya. Yang C ini caranya boleh kalian ini dikaliin X kuadrat. Nah, atau sebenarnya ini kan kita sudah mendapatkan titik bawahnya ya, dan ini kan bentuk X kuadrat, ini kan dia cekung ke atas, ini kan adalah titik pembuat nolnya ya di 1 dan di 4. Jadi kurang lebih kita bisa menggambar menjadi ini 1, 2, 3, kira-kira di sini 4. Nah, yang perlu kita tahu ini titik bawahnya, minimumnya atau puncak yang di bawahnya itu berapa, kan ini harus dijabarin dulu ya. Kira-kira ini 4 nih, kan X jadi X kuadrat dikurang 4X kurang X, jadi kurang 5X tambah X kuadrat dikurang 5X tambah 4. Nanti ini tadi dengan mencari nilai fungsi di sini, kan kita tahu X sumbu simetrinya di 5 per 2 ya, 2,5 kan. Nah, berarti kita perlu mencari nilai fungsi, kan minus plus di 2,5. Nah, berarti ini kan 2,5 kuadrat, jadi berapa tuh? 25, 6, 6,25 dikurang 5 ditambah 4, kira-kira nilainya di bawah ya.
negatif ya jatuhnya. Ini kan kelihatannya di setengah, di 2,5. Kira-kira di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana untuk grafik yang di D? Di D ini X pangkat 3. Nah, coba kita masukkan saat X0, berarti kan ini nilainya 2, Y nya 2, kan menghasilkan nilai Y yang sama dengan 2, berarti Y2 di sini X1 X sama dengan 1, dia di 3 sini ya, X sama dengan 2, dia di kan 2 pangkat 3 8, kurang lebih 10, naik ya ke atas ini. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini kalau ditarik ke, kita ambil yang negatifnya bisa kayak gini, kurang lebih seperti itu. Sketsa jadi boleh lah, tidak terlalu tepat tapi mendekati. Nah, yang ini fungsi akar, coba lagi fungsi akar X nya 2. Syarat nilai akar apa? Jadi agar dia positif, X nya berarti ini mulai dari 2 ya, X nya 2. Nah, juga di sini 0. Selanjutnya kita coba masukin, kalau misalnya 4 jadi 2 nih. Kurang lebih seperti ini. Tuh, ini yang E. Ini yang H, yang F atau fungsi H ini merupakan fungsi tangga. Bukan disebut tangga, ini pembagian. Jadi ada dua kondisi bersyarat ya. Saat nilai X nya besar sama 2, nah di sini batasannya nilainya menjadi 2X min 1. Kalau kita masukin 2, berarti nilainya mulainya startnya dari 3 gitu. Nah, coba lagi 3, 5. Di sini. Nah, ini kan fungsi linear. Berarti kira-kira bentuk yang kayak gini. Ini untuk X yang besar sama 2. Nah, bagaimana X kecil dari 2? Berarti misal kita masukin 0, dia min 3. Min 3 di sini. Ini 1, dia min 2. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Gitu. Salah ya, mantap. Ini hanya mengulang saja. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 8, yaitu mencari titik potong dari kedua grafik persamaan. Ini dihapus dulu ya. Nah, titik potong caranya bagaimana, yaitu dengan membuat persamaan tersebut menjadi 0. Karena ini ada dua grafik, berarti kita menyamakan fungsi ini dengan fungsi satunya, yaitu dengan kita kerjakan yang A, 2X min 3 sama dengan min X plus 2. Nah, ini disederhanakan secara matematis sehingga menemukan nilai ini 3X sama dengan 5 ya. Jadi kita memiliki titik potong X yang sama dengan 5/3. Nah, yang B serupa dengan yang A, X kuadrat sama dengan 3X min 2. Ini sederhanakan, jadi X kuadrat dikurang 3X plus 2
sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktor. Jadi menjadi x min 2 kan, dan x min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh titik kosong x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Oke, mantap. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.